Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Teknik Informatika. Dan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota. Dan inilah video presentasi kami. Check it out. Lalu saya Akbar Mujadid akan menjelaskan materi 1 dan 2 tentang pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Kita mulai dari sejarah komputer. Perangkat komputer yang awalnya ditunjukkan hanya sebagai sarana pengunjung pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini. Perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Pertama, munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia bernama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Untuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880-an. Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Komputer digital. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z2 yang dapat diprogram pada 1936 di ruang tamu orang tuanya di Berlin. Sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator dan Calculator atau ENIAC. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat membangun ribuan masalah dalam hitungan detik. Kita akan masuki lahirnya bahasa pemrograman. Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim programan bernama IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk pertama ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer disebut dikenal dengan nama programa 101. Dan pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email, mencetak atau print dokumen. Dan di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ethernet, chip, Dynamic Access Memory atau DRAM. Sementara itu, Apple memulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya merupakan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Kita memasuki abad ke-21. Laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat seiring dengan perkembangannya teknologi. Kita akan lanjut materi kedua tentang pengenalan bahasa C++. Di sini kita akan bahas tentang pengenalan C++, yaitu diantaranya comment, identifier, data type, and struct. Pertama, kita akan mulai dari comment dulu. Comment adalah sebuah baris atau beberapa baris yang digunakan sebagai dokumentasi program, dan comment tidak akan dikompilasi oleh compiler. Selanjutnya kita akan ke identifier. Semua variabel dalam C++ bisa diidentifikasi dengan nama yang unik. Ada beberapa aturan identifier dalam C++. Harus berupa huruf, digit, atau garis bawah, atau underscore. Nama variabel harus diawali oleh huruf atau underscore. Kita akan lanjut ke data type. Data type adalah contoh gambar data type yang bisa kalian lihat. Kita lanjut ke struct. Struct merupakan user defined
data struct. Struct digunakan apabila kita ingin membuat sebuah tipe data yang terdiri dari beberapa subdata atau data container ya. Dan struct dapat disamakan dengan record dalam database. Sekian dari saya, mungkin kita akan lanjut ke teman saya selanjutnya yang akan menjelaskan tentang materi 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulmi Juyanto. Di sini saya melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan OP di C++, di mana pembahasan ini ada pembahasan tentang kelas, atribut, method, encapsulation, ada setter and getter, ada konstruktor dan destruktor. Nah, pada pengenalan OP kita sudah terbiasa dengan adanya namanya struct. Nah, saya akan membahas sedikit tentang struct itu. Nah, struct merupakan atau struct itu sebenarnya memiliki hampir semua kemampuan dari kelas. Struct biasanya digunakan untuk membuat struktur data baru sebagai data container atau biasa disebut dengan plain old data atau POD. Nah, struct merupakan backward compatibility terhadap bahasa C. Nah, jadi itu adalah struct. Nah, sedangkan kelas biasanya digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Kelas merupakan inti dari pemrograman berorientasi objek. Kelas merupakan abstraksi atau model dari real world object. Itu adalah kelas. Nah, ketika kita membahas tentang data merupakan atribut yang melekat pada sebuah kelas, biasanya disebut sebagai atribut atau field. Dan kode adalah program yang berupa metode atau fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Atribut, jika kita membahas tentang atribut merupakan data yang mempresentasikan atau mencirikan sebuah objek. Atribut biasa juga disebut sebagai properti atau field. Atribut memiliki nama tentunya dan tipe data. Nah, pada contoh kali ini saya akan mencontohkan properti pada kelas karyawan. Nah, pada kelas karyawan itu ada beberapa contohnya, yaitu adanya nick. Nick itu biasanya menggunakan tipe data string, status, menikah, menggunakan tipe data boolean, jumlah anak, menggunakan tipe data integer, dan gaji pokok menggunakan tipe data double. Nah, kita membahas tentang method. Method adalah kemampuan sebuah objek. Metode juga merupakan program yang berfungsi atau prosedur sebagai void function. Metode yang berupa fungsi memiliki nilai kembalian atau return value. Sedangkan prosedurnya merupakan fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian atau void. Nah, contohnya itu ketika kita kasuskan kepada manusia gitu. Nah, manusia itu sebagai objek. Nah, atributnya itu adalah ketika kita melihat dari segi fisik, dia itu tinggi atau kecil, tinggi atau pendek, besar atau kecil. Nah, itu adalah dari atribut. Kita juga bisa tahu umurnya, bisa tahu beratnya. Nah, itu adalah masuk ke atribut objek manusia. Nah, metode dari manusia itu apa aja gitu. Nah, sedangkan metode itu adalah fungsinya. Nah, fungsi dari manusia itu apa? Nah, fungsi dari manusia itu ya contohnya kayak bisa jalan, bisa lari, bisa lompat gitu. Nah, itu merupakan dari metode. Itu metode dari objek manusia. Nah, kita akan membahas tentang encapsulation. Encapsulation mengemas data, variabel, field, atribut, dan metode, function, prosedur ke dalam sebuah kelas. Jadi encapsulation ini adalah semacam wadah atau pil atau kapsul yang dimana
Di dalamnya itu banyak terdiri seperti variabel yang tadi saya sebut. Nah, encapsulation juga bersifat sebagai kotak hitam atau black box. Bagian yang bagian yang diekspos keluar adalah variabel dan metode yang bersifat publik. Object communication, objek berkomunikasi satu sama lain dengan mengirimkan pesan atau message. Pesan itu bisa merupakan pemanggilan metode dengan mengirimkan parameter yang sesuai. Nah, setter and getter. Karena prinsip informasi heading yang diimplementasikan dengan berbagai tingkat akses, maka untuk mengakses data yang tersembunyi diperlukan metode sebagai interface ke data tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan getter itu? Getter adalah metode untuk mengambil nilai atribut yang bersifat private atau protected. Nah, sedangkan setter adalah metode untuk mengambil nilai atribut yang bersifat private atau protected. Nah, dan kita membahas tentang read only and write on attribute. Nah, getter dan setter dapat dimanfaatkan untuk membuat atribut sebagai hanya membaca atau read only, atau hanya menulis read only. Read only atribut bisa dilakukan dengan menyediakan getter tanpa menyediakan setter. Nah, read only sebaliknya, atribut bisa dilakukan dengan menyediakan setter tanpa menyediakan getter. Konstruktor. Konstruktor adalah bagian inisialisasi pada sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis saat kelas dibuat. Konstruktor merupakan metode tanpa menyertakan tipe data ataupun poin. Nama konstruktor sama dengan nama kelas. Contohnya, ada kelas mahasiswa, maka konstruktornya juga mahasiswa. Konstruktor terbagi menjadi dua tipe. Terbagi menjadi dua tipe jenis konstruktor. Default konstruktor jika programmer tidak menuliskan secara eksplisit, maka default konstruktor akan secara otomatis dibuatkan eksplisit, maka kode dalam konstruktor boleh kosong ataupun diisi dengan inisialisasi variabel sesuai nilai default yang diinginkan. Nah, overload konstruktor yang mempunyai parameter untuk menginisialisasi variabel sesuai yang dibutuhkan oleh programmer. Boleh terdapat lebih dari satu konstruktor, namun harus dengan signatur yang berbeda. Sedangkan destruktor adalah bagian deinisialisasi pada sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis saat kelas dihapus. Destruktor merupakan metode yang menyertakan tipe data ataupun void. Nama destruktor sama dengan nama kelas, tapi diawali dengan karakter tilde. Contoh kelas mahasiswa, maka nama destruktor adalah tilde mahasiswa. Destruktor tidak dapat di-overload. Nah, jika dalam kelas terdapat inisialisasi variabel pointer, maka variabel pointer itu harus dihapus di destruktor agar tidak terjadi memory lag. Nah, itu adalah pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang sedikit kurang jelas ataupun yang lainnya. Oke, saya cukupkan ini pembahasan. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam atamanil akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nama saya Fatur Rahman Muhammad dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2019 470089.
Di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance ya, yaitu modul 3. Apa yang kita bahas? Yaitu encapsulation, access modifier, public attribute, private attribute, protect attribute, class hierarchy, class inheritance, basic inheritance, intermediate inheritance, make base class as parameter, advanced inheritance, make base class member invisible. Yang pertama kita bahas encapsulation. Encapsulation mengemas data, variable, field, attribute, dan method, function atau prosedur ke dalam sebuah kelas, bersifat sebagai kotak hitam, black box. Bagian yang diekspos keluar adalah variable dan method yang bersifat publik. Yang kedua ada access modifier. Access modifier adalah tingkatan dari transparasi sebuah atribut untuk dijangkau oleh kelas turunan atau aplikasi pemanggilannya. Prinsip ini merupakan dasar dari encapsulation yang merupakan information hiding. Yang ketiga, public. Public adalah access modifier yang paling transparan. Semua kelas baik turunan dari kelas tersebut maupun aplikasi pemanggil data mengakses atribut maupun method dengan akses publik. Merupakan akses modifier default atau struct di C++. Kemudian ada protect, adalah akses modifier yang tidak begitu transparan. Hanya kelas keturunan saja dari kelas tersebut yang dapat mengakses atribut maupun method dengan akses protect. Berikutnya ada private, adalah akses modifier yang paling tidak transparan. Semua kelas selain kelas tersebut dan kelas turunan dari kelas itu maupun aplikasi pemanggil tidak dapat mengakses atribut maupun method dengan akses private, hanya dapat diakses dari kelas tersebut. Merupakan akses modifier default pada kelas di C++. Objek hierarki. Base class adalah kelas yang menjadi template utama yang akan diturunkan menjadi subclass. Superclass adalah kelas yang menjadikan template dari kelas turunan, memiliki common property dan method. Contohnya di sini ada kendaraan atau vehicle. Base kelasnya adalah kendaraan, subkelasnya adalah mobil, pesawat, atau boot. Bukan subkelasnya. Kemudian kita turunkan lagi dari mobil ini. Di bawahnya ada tipe-tipenya lagi, ada race car dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari hierarki objek. Yang berikutnya hierarki objek juga. Base class adalah kelas yang menjadi template utama yang akan diturunkan menjadi subclass. Superclass adalah kelas yang menjadi template dari kelas turunan. Memiliki common property dan method. Inherited class adalah kelas turunan dari superclass. Inheritance itu sendiri sebuah kelas mewarisi atau memiliki semua kemampuan atau method yang bisa juga method, dan artinya field variable dari kelas moyangnya. Base class atau yang bisa disebut kelas moyangnya itu yang biasa disebut base classnya. Kelas turunan bisa memiliki kemampuan dan properti baru yang tidak dimiliki oleh kelas moyangnya. Contoh di sini ada kakek kita ya, kita memiliki rumah, kemudian diturunkan lagi, diwariskan kepada ayah kita atau father. Nah, ayah kita itu memiliki rumah dari yang diwariskan oleh ayahnya tadi, oleh kakeknya, grandfather. Kebetulan ayah ini
memiliki mobil. Kemudian diturunkan lagi kepada anaknya. Anaknya memiliki rumah dari ayahnya, yang ayahnya tadi dapat dari kakeknya. Nah, anaknya ini memiliki mobil, rumah, mobil, dan bike atau motor. Motor ini merupakan properti yang dimiliki oleh anak ini. Jadi dia merupakan kelas turunan yang bisa disebut memiliki dan properti baru yang tidak dimiliki oleh kelas moyangnya. Contohnya seperti tadi, ayahnya tiba-tiba memiliki mobil, anaknya memiliki sepeda motor, itu sudah sebuah memiliki kemampuan dan properti baru yang tidak dimiliki oleh kelas moyangnya. Kemudian ada multiple inheritance. Multiple inheritance adalah kemampuan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat kelas turunan maksudnya kelas lebih dari satu buah kelas. Bahasa C++ mempunyai kemampuan multiple inheritance, namun bahasa Java tidak mempunyai kemampuan multiple inheritance seperti C++. Namun Java mempunyai implementasi multiple inheritance sendiri dengan menggunakan interface-nya. Oke, cukup sekian materi modul 3 atau materi 5 dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ucap. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.